各位。Tenet merupakan film karya sutradara papan atas, Christopher Nolan, yang telah rilis pada tanggal 12 Agustus tahun 2020 lalu. Nolan kembali bermain dengan obsesinya akan penjelajahan ruang dan waktu yang sudah menjadi ciri khasnya sebagai master of mind-bending film. Menulis naskah dengan kisah original yang menantang penontonnya sudah menjadi kebiasaan sutradara satu ini. Kebanyakan dari film Nolan bisa kita pahami setelah 2 kali tonton atau lebih. Seorang pria tak bernama dibekali sebuah kata sebagai senjata untuk mencegah pecahnya Perang Dunia III. Misi tersebut membuatnya harus berhadapan dengan orang dari masa depan hingga melakukan perjalanan waktu itu sendiri untuk menyelesaikan misi. Belum berhasil memecahkan arti dari frame terakhir Inception atau mengungkap plot dari Memento? Mari tambah PR kita dengan menonton Tenet. Film Tenet bercerita tentang seorang agen yang bisa kita sebut sebagai the protagonist, diperankan oleh John David Washington yang ditugasi untuk menyelamatkan dunia dari kiamat, yang hendak diciptakan oleh seorang penjahat bernama Sator, diperankan oleh Kenneth Branagh. Cara Sator membuat kiamat adalah dengan menyusun sebuah senjata pemusnah massal bernama The Algorithm yang terbagi menjadi 9. Jika Sator berhasil menyusun senjata tersebut, dia bisa memutar waktu jauh hingga kepada momen ledakan besar di bumi. Tentu, the protagonist harus mengumpulkan banyak informasi mengenai Sator dan kekejamannya tersebut. Sayangnya, Sator memang penjahat yang pintar. Dia dapat membuat konsep time inversion versi sederhana di mana dia bisa memutarbalikkan waktu. Sehingga Sator dapat masuk ke dalam konsep dimensi waktu yang terbalik. Melawan seseorang dengan konsep waktu terbalik memang sangat rumit. Sator jadi selangkah lebih maju dari the protagonist. Satu-satunya jalan untuk melawan Sator adalah the protagonist tersebut harus masuk juga ke dalam sistem dimensi waktu terbalik dan menghancurkan Sator dari sana. Alhasil, adegan-adegan terbalik jadi lumrah dalam film ini. Penonton dihadapkan dengan 2 tipe manusia, satu yang berjalan maju, dan satu yang berjalan mundur dalam konsep time inversion. Meski memiliki tema perjalanan waktu, melalui sudut pandang the protagonist, secara keseluruhan, film ini terasa memiliki plot linear, hanya saja melibatkan beberapa adegan lintas waktu yang berbenturan. Karena begitu kompleksnya, berusaha merangkum alur cerita dalam film ini akan berarti sama dengan berusaha menulis sebuah cerita pendek. Alur Tenet ini ribet, dan tidak bisa disederhanakan. Garis besar yang perlu diketahui sebagai bangunan cerita film ini adalah bahwa protagonis kita, John David Washington adalah seorang agen mata-mata yang handal. Karena aksi dan sikapnya yang selfless, dia terpilih untuk program Tenet. Misi utamanya adalah menghentikan pihak yang disebut akan memulai Perang Dunia Ketiga. Betapa terkejutnya John saat kemudian mengetahui Perang Dunia Ketiga itu ternyata berhubungan dengan perang lintas waktu yang melibatkan peluru-peluru dan mobil yang berjalan terbalik. John melewati misi demi misi, yang membawanya ke sosok yang bakal jadi pemicu kiamatnya dunia. Seperti yang sudah disinggung di awal, tidak berlebihan jika Nolan kerap membuat banyak penonton terperangah dan mikir sesaat setelah nonton film-filmnya. Interstellar dan Inception adalah 2 contoh nyata karyanya yang bikin penonton memutar otak, bahkan selalu jadi perbincangan sepanjang masa. Tenet muncul dengan semangat serupa. Bagaimana tidak, Nolan berhasil menampilkan adegan terbalik dengan begitu tertata dengan baik. Agaknya, memang hal-hal seperti ini yang jadi cara berpikir Nolan ketika dia membuat film. Akan sangat sulit menemukan film dengan semangat serupa seperti apa yang Nolan pertontonkan dalam film Tenet ini. Selama operation ini, protagonis diselamatkan pria bersenjata bertopeng yang mempunyai tali merah di punggungnya. Operation ini untuk mengambil beberapa plutonium namun ternyata palsu. Protagonis diculik dan diancam akan disiksa untuk dapat mengungkapkan informasi. Namun dia sanggup menggigit pil bunuh diri sebelum dia mengungkapkan informasi. Saat bangun, protagonis mengetahui bahwa pil ini hanyalah untuk ujian kesetiaannya. Dia selanjutnya direkrut dalam sebuah organisasi rahasia, dengan hanya diberi informasi bahwa kata Tenet dan gerakan menyilang akan membuka banyak pintu untuk dia.
Protagonis menyusup menuju fasilitas di mana dia memahami bahwa di masa depan sebuah teknologi telah dikembangkan yang memungkinkan objek untuk dibalik entropinya dan juga bergerak mundur melalui waktu. Protagonis diperlihatkan peluru yang kembali menuju senjata tempat ditembakkannya. Melacak logam dari mana peluru tersebut terbalik dibuat, protagonis menyusup menuju kompleks miliarder India melalui bantuan Neil. Dia mengetahui istri miliarder pria yang tahu apa yang terjadi. Pria memberitahu kepada protagonis bahwa teknologi pembalik waktu berada di bawah kendali pedagang senjata Andrei Sator yang berkomunikasi dengan agen yang tidak dikenal di masa depan. Untuk sampai menuju Sator, protagonis mendekati istri Sator yang terasing yaitu Kat. Kat memberitahu protagonis bahwa Sator mengendalikannya, sebab lukisan palsu yang dia berikan terhadap Sator. Protagonis berusaha mendapati kepercayaan dari Kat dengan mengambil lukisan tersebut dari fasilitas penyimpanan di dalam Fraport di Bandara Oslo. Misi ini melibatkan dengan menabrakkan pesawat kargo menuju dalam gedung untuk menyalakan api dan dengan demikian akan memicu sistem pencegah kebakaran. Selama operasion ini, protagonis dan Neil diserang dua pria bertopeng, salah satunya memanfaatkan senjata pembalik waktu. Penyerang ini bisa kabur sebelum protagonis bisa mengetahui siapa dia. Protagonis kembali menuju Kat, meminta bantuannya untuk dapat menemui suaminya Sator. Kat mengatur supaya protagonis datang menuju pesta makan malam yang dipandu suaminya. Namun Sator mempercayai sang protagonis. Protagonis bisa menawar untuk hidupnya dengan menawarkan mencuri plutonium untuk Sator. Operasion berhasil mencuri plutonium dari mobil lapis baja, namun terganggu kendaraan yang waktunya mundur. Akhirnya terungkap Sator dan gengnya menjalankan gerakan penjepit temporal di mana mereka berpartisipasi baik maju ataupun mundur dalam waktu, dengan cara memasuki steel temporal usai operasion dan selanjutnya bergerak mundur melalui waktu. Di persimpangan temporal, Sator menembak Kat di perut dan pergi bersama dengannya sebelum dinas rahasia tiba untuk dapat mengamankan steel temporal. Sang protagonis selanjutnya dapat mengikuti Sator kembali melalui steel temporal, di mana dia ternyata merupakan driver mobil pembalik waktu. Protagonis sanggup menyelamatkan Kat, namun tidak dapat mencegah Sator untuk mendapatkan plutonium. Terungkap Sator berencana memanfaatkan plutonium untuk memicu perangkat yang akan membalikkan entropi menuju seluruh planet, membunuh semua orang. Sator sekarat sebab kanker pankreas yang tidak bisa dioperasi dan jika dia ingin mati, dia pun juga tidak ingin orang lain hidup. Sator berencana kembali ke masa lalu pada saat dia bahagia bersama istrinya, dan selanjutnya mematikan perangkat yang terhubung menuju saklar orang mati yang terkait terhadap detak jantungnya. Protagonis, Neil dan juga Kat mengikuti Sator mundur dalam waktu, berpergian dengan kontainer dari kapal kargo kembali menuju Oslo. Mereka menyusup menuju fasilitas penyimpanan seni Fraport sekali lagi, di mana mereka memasuki steel temporal lain yang memungkinkan bagi Kat untuk bergerak maju melalui waktu lagi, dan juga luka tembaknya sembuh, dan di mana juga terungkap protagonis sebenarnya merupakan penyerang bertopeng selama operasi pertama mereka di lokasi ini. Jauh di masa lalu, operasi militer selanjutnya diluncurkan di mana protagonis dan Neil berupaya mengambil perangkat The Doomsday dari kota era Soviet yang telah ditinggalkan. Sementara itu Kat bersama dengan suaminya di kapal pesiarnya, yang bertujuan mencegahnya bunuh diri sebelum Doomsday. Perangkat diambil, Kat membunuh Sator, namun protagonis dan Neil sanggup mengambil perangkat Doomsday tepat pada waktunya. Selama operasi ini, protagonis memperhatikan bahwa Neil mempunyai tali merah di punggungnya dan oleh karena itu dia merupakan pria bertopeng yang menyelamatkannya di awal film. Protagonis selanjutnya melakukan perjalanan lebih jauh menuju masa lalu membantu melindungi Kat supaya tidak dibunuh.